Pada awalnya pasangan seiman itu tidak ada. Jika beda kepercayaan, beda iman, maka tujuan akhirnya pun akan berbeda. Bagaimana menanggapi teman jemaat yang mengatakan demikian kok? Halah, cari pasangan jemaat juga orang di gereja sama-sama bejat kok attitude-nya. Orang di luar malah jauh lebih baik secara attitude. Kan seringkali kita hanya berbicara hubungan seksual itu adalah organ pria dan organ wanita bertemu gitu. Namun dari keputusan secara internasional, melakukan secara oral pun itu sudah oral ataupun anal pun itu sudah dianggap sebagai melakukan hubungan seksual. Halo ya semuanya, kembali lagi di podcast Gereja Sejati. Nah, di podcast kali ini kita spesial nih. Kita berkolaborasi dengan Persekutuan Pemuda Sunter. Pada hari ini saya udah berpakaian layaknya sebuah susu stroberi dalam kotak ya. Pada hari ini kita akan sama-sama mengadakan tanya jawab mengenai topiknya pasangan seiman. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator gak sendirian nih. Saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Penginjil Fabian. Tepuk tangannya dulu dong. Halo semuanya. Oke, pada kesempatan sore ini sebelumnya udah dipersiapkan ya kalau beberapa buah pertanyaan mengenai pasangan seiman ya. Udah dapat Ya, pertanyaannya. udah dapat pertanyaannya sebelumnya. Nah, sebelum kita pembahasannya lebih jauh nih tentang tanya jawabnya, mungkin Koko mau kasih gambaran atau konsep terlebih dahulu kok. Gimana sih sebenarnya mengenai pasangan dan pernikahan menurut pandangan Alkitab kok gimana sih? Oke, baik. Dalam nama Tuhan Yesus berbagi, pada awalnya pasangan seiman itu tidak ada. Pada awalnya pasangan seiman itu tidak ada. Kita harus melihat daripada awal mula manusia diciptakan sebenarnya memang istilah itu belum ada. Namun nanti kita akan melihat perkembangan daripada hal ini, bagaimana manusia berkembang dan akhirnya baru muncul pasangan seiman. Terlebih dahulu kita akan lihat bagaimana hidup berpasangan yang Tuhan ciptakan, yaitu daripada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kita sama-sama buka dalam kitab Kejadian, pasal 2, ayat yang ke-20. Sini dituliskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-20 di sini dituliskan manusia itu, yaitu Adam, dia memberi nama kepada segala binatang, namun dia sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu kita lihat di ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Di sini dituliskan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan inilah dasar daripada hidup berpasangan yang Tuhan tetapkan pada saat itu. Bahwa awal mula manusia berpasangan itu adalah penolong yang sepadan bagi Adam. Penolong yang sepadan bagi Adam. Kata yang pertama yang digunakan oleh Tuhan adalah kata penolong. Di sini tentu punya satu makna tersendiri. Seringkali kita berkata pasangan itu pendamping, teman. Namun di Alkitab memberitahukan kepada kita ketika Tuhan memberikan Hawa kepada Adam adalah sebagai penolong. Bukan pendamping. Bukan pendamping hidup namun penolong bagi Adam. Penolong yang seperti apa? Dikatakan penolong yang sepadan. Menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan ini jika kita melihat arti daripada katanya adalah seperti sebuah benda yang melengkapi benda yang satunya. Sepadan, jadi bukan dua benda yang sama, dua benda yang berbeda namun melengkapi satu dengan yang lainnya. Melengkapi untuk apa? Penolong yang sepadan yang melengkapi untuk apa? Dan kita akan melihat pada saat itu sebenarnya kalau kita pikir apa yang harus ditolong daripada Adam? Bukankah dia masih hidup di Taman Eden? Kurangnya apa? Susahnya apa? Tentu nggak ada susahnya. Beda dengan kita hidup di dalam dunia ini. Apa? Kenapa Adam perlu ditolong? Kita akan melihat Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah
dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 kita dapat melihat Tuhan memberikan tugas kepada Adam. Bahwa ketika Adam hidup di Taman Eden bukan berarti dia tidak punya tugas, tidak punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan dan dia punya tugas. Lalu kita lihat lagi di Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Di sini dituliskan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Adam punya tugas untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Lalu kita lihat lagi di ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi dari tadi yang Kitab Kejadian pasal 1 dan Kitab Kejadian pasal 2 kita dapat melihat bahwa Adam memang memiliki tugas. Adam memiliki pekerjaan yang harus dia lakukan. Itulah mengapa Tuhan memberikan penolong yang sepadan bagi Adam untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Jadi Hawa diberikan kepada Adam untuk menjadi penolong bagi Adam menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi kita boleh sama-sama dapatkan terlebih dahulu konsep berpasangan. Penolong yang sepadan untuk menjalankan tugas daripada Tuhan kepada manusia. Lalu sehingga dari konsep dasar ini akan membentuk tujuan daripada pernikahan itu untuk apa. Kita akan melihat yang pertama di Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Di sini dituliskan, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dari hal ini memberitahukan kepada kita tujuan daripada pernikahan, yaitu apa yang Tuhan kehendaki daripada kesatuan daging dan roh itu, keturunan ilahi. Lalu apalagi kehendak Tuhan atau tujuan daripada pernikahan? Kita buka di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Di sini dituliskan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi, tujuan dari pernikahan yang kedua adalah teman pewaris dari kasih karunia. Sehingga jika kita menggabungkan konsep awal manusia berpasangan, penolong yang sepadan untuk menjalankan tugas daripada Tuhan, dan tugas apa di dalam pernikahan itu? Melahirkan keturunan ilahi, dan juga menjadi teman pewaris kasih karunia kehidupan. Itulah mengapa akhirnya muncul kriteria di dalam berpasangan. Jika tidak ada tujuan ini, maka sebenarnya tidak perlu ada kriterianya. Namun karena ada tujuan ini, penolong yang sepadan untuk menjalankan tugas daripada Tuhan, untuk melahirkan keturunan ilahi, untuk menjadi teman pewaris kehidupan, sehingga muncullah kriteria di dalam berpasangan. Kriteria apa yang muncul dari Alkitab? Kita akan lihat yang pertama, Kejadian 24 ayat 2 sampai 4. Berkatalah Abraham kepada hamba-hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Dan kriteria yang pada saat itu Abraham gunakan adalah istri daripada Ishak harus berasal daripada sanak saudaranya. Apakah Tuhan pernah memberitahukan istri anakmu nanti harus dari sanak saudaramu? Ini tidak. Namun kenapa Abraham akhirnya memberikan kriteria itu kepada hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak? Karena ada sebuah tujuan yang ingin dia capai. Kenapa harus dari sanak saudaranya? Tentu karena ada kesamaan daripada budaya dan kesamaan daripada kepercayaan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu lagi. Bahwa Abraham pergi daripada Ur Kasdim ke tanah Kanaan untuk menerima janji Tuhan. Sehingga Ishak kenapa dicari daripada saudaranya? Untuk dapat menjalankan janji itu. Memperoleh dan duduk diam di dalam tanah Kanaan. Sehingga dicari yang
sesama saudara, sanak saudara. Lalu kita lihat lagi kriteria kedua yang muncul. Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Di Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4 di sini sebuah hal yang Tuhan beritahukan kepada bangsa Israel, jangan kawin mengawin dengan bangsa Kanaan. Kenapa? Sebab mereka akan membuat anak laki-lakimu menyimpang. Kita ingat tadi tujuan pernikahan yang pertama adalah teman pewaris kehidupan. Jadi kalau penolongnya justru membuat menyimpang, maka tidak dapat warisan kehidupan itu. Jadi karena ada sebuah tujuan daripada pernikahan itu untuk pewaris kehidupan, itulah mengapa Tuhan memberikan kriteria ini kepada bangsa Israel. Lalu kita lihat yang terakhir. 2 Korintus 6 ayat 13 dan 14. Di sini dituliskan, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tadi penolong yang sepadan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dan inilah kriteria yang ketiga yang Tuhan berikan. Jangan merupakan pasangan yang tak seimbang. Namun kriterianya ini kita harus pahami dari konsep awal hidup berpasangan itu yang Tuhan berikan. Penolong yang sepadan. Itulah mengapa dicari jangan yang berbeda keyakinan. Tuhan memberitahukan jangan berbeda keyakinan. Karena kalau berbeda keyakinan, dia tidak akan menjadi penolong untuk menjalankan tugas Tuhan. Lalu yang kedua tadi juga jangan yang tak seimbang, tak sepadan. Ketika tak seimbang, tak sepadan, maka tujuannya juga akan berbeda. Ketika beda kepercayaan, beda iman, maka tujuan akhirnya pun akan berbeda. Padahal satu tujuan daripada pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan ilahi. Jika berbeda kepercayaan, bagaimana bisa mendidik keturunan yang ilahi? Jika berbeda kepercayaan, bagaimana bisa menjadi teman pewaris kehidupan, berjalan bersama-sama menuju janji daripada kehidupan itu. Jadi pasangan seiman muncul karena ada sebuah konsep. Jadi bukan tiba-tiba harus pasangan seiman. Kita harus melihat juga konsep daripada berpasangan dan konsep daripada pernikahan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga akhirnya muncul kriteria itu untuk memenuhi dan menggenapi tujuan itu. Dan itulah yang perlu kita dapatkan, bahwa ketika kita mencari pasangan, saya sedang mencari penolong bagi saya untuk menjalankan tugas Tuhan, melahirkan keturunan ilahi, dan menjadi teman pewaris janji akan kehidupan itu. Jadi jangan cari pendamping, tapi cari penolong. Kalau cari pendamping, pilihannya jadi banyak. Namun ketika kita cari penolong, maka akan menjadi sempit kriterianya. Baik, jadi dari pendahuluan yang diberikan oleh narasumber kita, Minjil Fabian, kita bisa tahu ya, bahwa pada awalnya emang sebenarnya nggak ada sih pasangan seiman. Cuman kita bisa lihat dari latar belakang Alkitabnya, yaitu Adam pada saat itu menerima suatu tugas dari Allah untuk melanjutkan keturunan, memenuhi bumi dan merawat, mengurus Taman Eden ya. Dan untuk tugas tersebut Tuhan melihat bahwa Adam membutuhkan penolong ya, penolong yang sepadan. Maka pada saat itu ada Hawa yang diciptakan ya dari tulang rusuk Adam sendiri. Dan hal itu menjadi konsep dasar tentang mencari pasangan, yaitu bahwa kita memerlukan seorang penolong yang sepadan bagi kita untuk menjalankan tugas yang diberikan Allah kepada kita ya. Oke, kita akan sama-sama melanjutkan ya, masuk ke list pertanyaan yang sudah diberikan kok. Oke, untuk pertanyaan yang mungkin kriteria pertanyaan yang pertama nih kok, konsepnya menanyakan tentang jodoh. Jadi kurang lebih pertanyaannya ada beberapa, namun saya rangkum jadi satu pertanyaan gitu ya kok. Ada pertanyaan demikian. Apakah jodoh telah ditentukan atau yang disebut predestined, atau itu kita yang memilih, atau bisa disebut free will? Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau pasangan yang kita sekarang jadi pasangan kita itu udah jodohnya kita kok? Oke.
Ini berbicara mengenai jodoh. Apakah jodoh telah ditentukan atau kita yang memilih? Sebenarnya nggak ada jawabannya untuk hal ini. Sama halnya jika saya tanyakan kepada saudara-saudari, apakah Tuhan mempredestinasikan Adam dan Hawa akan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, atau itu adalah free will? Apakah Tuhan mempredestinasikan Adam dan Hawa akan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, atau itu adalah free will daripada Adam dan Hawa? Sama sebenarnya pertanyaannya. Jodoh itu predestinasi atau adalah free will? Tidak ada jawaban yang pasti sebenarnya untuk hal ini. Namun kita boleh sama-sama melihat bahwa jika berkaca daripada peristiwa Adam dan Hawa, di satu sisi itu adalah free will mereka. Di satu sisi, apakah itu adalah kehendak Tuhan? Iya, tapi kehendak yang tidak Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh manusia. Kehendak yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh manusia adalah mereka tidak makan. Namun, itu terjadi, mereka makan. Tapi itu tetap adalah kehendak Tuhan, namun kehendak yang Tuhan tidak inginkan. Sama halnya dengan kita pada hari ini berkata jodoh. Jodoh apakah di satu sisi free will? Iya. Tapi jika kita misalkan salah memilih jodoh, apakah itu adalah kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan tapi kehendak yang tidak dia inginkan. Kehendak yang dia inginkan adalah kita menemukan jodoh yang menjadi penolong bagi kita yang sepadan itu. Jadi kalau ditanya apakah predestinasi atau free will, tidak ada jawaban pastinya. Lalu bagaimana kita bisa tahu dia jodoh saya atau bukan? Ini pun tidak ada hal baku yang bisa katakan, oh dia jodoh saya karena seperti ini. Oh dia bukan jodoh saya karena dia seperti ini. Terkadang itu adalah hal yang kita buat sendiri. Bahwa kalau tandanya seperti ini dia bukan jodoh saya. Kalau tandanya seperti ini dia adalah jodoh saya. Kriterianya bukan itu. Kembali kriterianya apakah dia adalah sosok yang akan bisa jadi penolong yang sepadan untuk saya. Jadi itu kita yang menilai kok. Apa gimana kok? Di satu sisi iya kita yang menilai, namun di sisi lain kita pun harus mendoakan hal itu. Benarkah dia ini adalah sosok penolong yang Tuhan siapkan untuk saya? Tapi kita pun harus melihat juga, jangan kita langsung doa tanpa lihat dan minta, oh, kalau Tuhan bilang ini, kalau tandanya seperti ini iya, kalau tandanya bukan seperti ini tidak gitu. Saya rasa ini hal yang terkadang kita mau sendiri ya. Terkadang kita bisa pilih, oh tandanya yang paling besar kemungkinannya terjadi, biar iya gitu. Atau tandanya yang paling tidak mungkin, biar tidak mungkin, pilih tanda yang paling umum. Oh kalau halnya umum, ini dia bukan jodoh saya gitu. Kalau halnya yang tidak umum, dia jodoh saya gitu. Terkadang ini bisa kita sendiri yang membuatnya gitu. Ya, berarti kita bisa ini juga ya, bisa ada kemungkinan kita salah penilaian juga dong kok ya? Salah penilaian? Maksudnya dalam arti? Ya itu tadi misalkan yang kita merasa kita minta tanda ini, namun itu sebenarnya cuman tanda yang umum terjadi aja, cuman kita bisa nganggap oh ini tanda dari Tuhan nih gitu. Bisa. Oke, mengenai jodoh lagi kok. Apakah kalau kita udah ketemu pasangan yang seiman itu udah pasti dia jodoh dari kita kok? Walaupun mungkin sifat atau perilakunya kurang baik. Gimana tuh kok? Oke baik, dari pertanyaan ini sendiri sedikit membingungkan ya. Walaupun mungkin sifat atau perilakunya tidak baik. Maksudnya sifat atau perilakunya tidak baik ini seperti apa? Ini perlu diperjelas lagi daripada pertanyaan ini. Dan apakah bertemu dengan pasangan seiman sudah pasti dia adalah jodoh kita? Kembali, yang kita cari adalah penolong yang sepadan. Di antara saudara-saudari seiman, apakah berarti semua adalah jodohnya? Kalau begitu saya nggak mungkin sama Laura gitu. Bisa sama yang lain juga gitu, berarti semua jodoh saya gitu. Nggak seperti itu juga gitu. Walaupun sudah seiman, memang ada yang belum tentu semuanya itu akan sepadan. Akan sepadan. Ya saya sepadannya sama Laura gitu. Saya sepadan sama istri saya. Namun sama yang lain seiman juga, apakah pasti sepadan? Enggak, belum tentu juga gitu. Jadi seiman apakah sudah pasti sepadan? Ya belum tentu. Makanya kita butuh waktu pengenalan. Butuh waktu mengenal, butuh waktu untuk lebih tahu orangnya seperti apa, dan baru setelah itu
doa kepada Tuhan dan baru memutuskan ini mau lebih serius atau hanya sekedar teman gitu. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya kalau masalah jodoh ini kita sendiri kok yang bisa menilai apakah ini penolong yang sepadan bagi kita buat menjalankan misi yang dikasih Tuhan terhadap diri kita ya. Dan tentunya dalam hal kita bisa nentuin itu, kita perlu memohon hikmat dari Tuhan juga ya, buat biar kita tidak menggunakan pemikiran sendiri, tapi emang benar ya, maksud tujuan dari konsep pasangan itu benar tercapai ya kok ya. Jadi pemikiran harus cari penolong. Kalau cari pendamping nanti akan terlalu luas. Jadi ketika cari penolong dia akan memikirkan orang ini bisa tolong saya nggak ya di dalam perjalanan iman saya gitu. Orang ini bisa menolong saya nggak untuk nanti mendidik keturunan ilahi. Orang ini bisa tolong saya nggak ya tetap setia sampai akhir. Nah itu yang nanti sebenarnya akan eliminir lagi. Kalau pendamping sekedar nemanin doang ya? Cuma nemanin doang. Jadi kalau Hawa cuma pendamping ya Adam kasih nama, dia cuma nontonin doang di sampingnya. Tapi kan nggak seperti itu gitu. Hawa juga bantuin untuk tugas itu gitu. Oke. Baik, itu terkait jodoh ya rekan-rekan ya. Nah berikutnya, gimana sih kok kita bisa bersabar dalam menunggu pasangan yang tepat? Oke, bagaimana kita bersabar dalam menunggu pasangan yang tepat? Ya dilihat baik-baik ya. Kan tadi jangan baru kenal seminggu 2 minggu langsung nembak gitu. Kenal ya udah jadi teman dulu lah, jadi teman. Bergaul juga dengan teman-teman dia, jangan bergaul dengan dianya doang, bergaul dengan teman-teman dia, lihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, lihat bagaimana dia berinteraksi di gereja. Nah itu sih maksudnya ya sabar-sabar aja, jangan terburu-buru juga. Oh ini cantik nih, biar nggak diambil orang lain saya tembak cepet-cepet, ya, nggak gitu juga gitu. Dikenal dulu sosoknya gitu. Oh ya, jadi jangan gegabah ya rekan-rekan ya. Ya kita perlu pengenalan terlebih dahulu ya dalam tahap pendekatan tersebut. Oke. Oke. Nah, jikalau kita udah nemuin, kira-kira kita udah bisa menilai nih, kayaknya ini orang yang tepat bagi saya buat memulai hubungan yang serius nih kok. Udah masuk ke tahap berpacaran. Jadi kan kalau udah berpacaran udah punya status ya kok ya. Nah, kalau dalam berpacaran itu sebenarnya gimana sih kok batasan-batasan yang wajar atau yang tepat dalam hal berpacaran ini? Batasan dalam berpacaran. Oke. Yang pertama kita harus pahami juga batasan ini secara duniawi berkembang secara zaman. Kita harus pahami terlebih dahulu itu bahwa secara masyarakat umum, pandangan masyarakat umum itu berkembang batasannya. Jika mungkin kita berbicara zaman orang tua kita atau kakek nenek kita, mungkin mereka jalan itu berduaan nggak pegangan tangan. Gitu. Namun sekarang itu menjadi hal yang lumrah untuk terjadi di zaman ini. Namun kita akan lihat bagaimana Alkitab memberikan sebuah batasan kepada kita. Jadi nggak ada batasan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kita harus dapat konsep pemikirannya dulu. Baru dari situ kita akan bisa mentranslasi. Karena konsepnya seperti ini, maka batasannya harusnya seperti apa. Kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kata-kata awalnya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, kita akan lihat lagi ayat berikutnya, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginannya sendiri. Lalu kita lihat lagi di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayat yang 7. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan,
supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan yang menjadi satu garis utama adalah jauhilah nafsu orang muda. Jadi batasannya apa? Ketika kita namanya berpacaran ya, ingin pegangan tangan, itu nafsu orang muda atau bukan? Baik lagi ke diri sendiri. Iya, baik lagi ke diri sendiri. Dan sama halnya ketika pegangan tangan, peluk, itu nafsu orang muda atau bukan? Kita dicobai karena saya ingin nih pegang tangan dia. Saya ingin nih peluk dia. Nanti mulai yang lain-lain lagi. Saya ingin nih kecup pipinya. Nanti mulai kecup yang lain-lain lagi. Jadi sebenarnya jika kita memang mau menikah, tujuannya adalah menikah dengan orang itu, tunggu menikah aja. Akan sampai bosan pegangan tangan. Kalau mau kecup pun setiap pagi kalau udah nikah silakan kecup sesuka-sukanya gitu. Maksudnya ketika kita masih dalam masa berpacaran, kalau bisa benar-benar tidak berkontak fisik. Lebih baik tidak berkontak fisik karena kontak fisik akan membangkitkan yang berikutnya. Dari berpegangan tangan, mulai pegang pundak. Dia akan coba itu. Saya kan laki-laki ya. Tahu-tahu nggak langsung pegang pundak lah pasti. Mau pegang tangan dulu, setelah itu pegang pundak, pegang pinggang. Gitu. Akan berlanjut ke hal yang lain-lain lagi gitu. Lebih baik tidak usah. Lebih baik kalau berpacaran ya berpacaran di gereja rame-rame. Jangan berpacaran sukanya pergi berdua aja. Pergi berdua. Lebih baik ya kalau udah berhubungan serius ya habiskan waktu sama-sama di gereja. Jadi ya berpacaran di gereja. Ngobrolnya di gereja rame-ramean, dan hal itu sebenarnya membantu juga dan mengurangi intensi-intensi yang lain yang akan muncul ketika hanya berdua. Gitu. Jadi kalau batasannya, kalau dari sisi saya pribadi lebih baik tidak ada kontak fisik sama sekali. Tapi ya diingat aja kalau saya mau menikah dengan dia nanti kontak fisik juga ya udah sampai usia tua gitu. Nggak perlu lagi ada setrum-setrumnya gitu. Nanti sampai tua juga ya udah pegangan tangan, peluk gitu. Oke. Jadi batasannya kembali lagi dari ayat yang kita baca untuk menjauhi nafsu orang muda ya kok ya. Iya, jadi konsep itu harus dapat gitu. Kadang kita hari ini terpengaruh dengan drama-drama yang kita lihat. Drama Korea semuanya sangat dibalut dengan romantisme. Namun kita harus paham juga romantisme mereka sudah mulai kebablasan. Sudah mulai kebablasan gitu. Dan Kitab tadi mengingatkan kepada kita bahwa jauhi nafsu orang muda. Jangan kita akhirnya hidup dengan cemar. Karena kita mau tujuannya menikah, yo nanti saya bisa pegang tangan dia sampai saya meninggal gitu. Saya ingin cium dia ya bisa sampai saya meninggal gitu. Itu. Oke. Baik, itu terkait batasan dalam berpacaran yang jadi kita sama-sama tahu bahwa kalau masih dalam tahap berpacaran ya untuk menghindari nafsu itu kita lebih baik menghindari ya kontak fisik. Oke. Berikutnya kita kan sudah sama-sama membahas ya bagaimana konsep berpasangan, berpacaran ya yang terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang lebih ke arah menyikapi orang atau pandangan orang di sekitar nih kok. Oke, jadi pertanyaan berikutnya. Bagaimana menanggapi teman jemaat yang mengatakan demikian kok? Halah, cari pasangan jemaat juga orang di gereja sama-sama bejat kok attitude-nya. Orang di luar malah jauh lebih baik secara attitude. Gimana tuh kok? Ada yang berpandangan demikian? Oke. Yang pertama, apakah orang di gereja semuanya attitude-nya baik? Tidak. Ada yang baik, ada juga yang tidak. Namun tidak bisa akhirnya diambil kesimpulan orang di luar malah jauh lebih baik secara attitude gitu. Orang di luar apakah pasti lebih baik? Sama juga, ada yang baik, ada yang tidak. Saya tidak bisa katakan orang luar itu semua tidak baik ya secara attitude. Ada yang baik benar. Ada yang baik, tapi ada juga yang nggak baik gitu. Di gereja apakah semuanya baik? Ya nggak juga. Secara jujur juga memang ada yang
kurang baik, namun ada juga yang baik gitu. Jadi bagaimana menanggapi ketika teman itu berbicara seperti itu? Dia harus fair. Kalau seperti ini kan dia seperti menyudutkan orang gereja udah pasti lebih buruk gitu. Ini dia nggak fair gitu ya. Statement dia udah nggak fair. Harus fair bahwa orang gereja ada yang baik, ada yang nggak baik. Orang luar juga ada yang baik dan juga tidak baik. Namun kita kembali kepada konsep kita cari siapa? Kita cari penolong. Kita cari penolong. Kalau cari pendamping ya asal baik aja. Tapi kan kita cari penolong untuk tujuan-tujuan yang tadi. Gitu. Apakah asal baik bisa menolong kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi? Gitu. Ya nggak bisa bias juga sih ya. Kalau kayak gini kesannya cuman ngeframe orang gereja semuanya kayak attitude-nya nggak baik gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya kok. Ini udah ke tahap mungkin udah lebih serius lagi. Bagaimana menyikapi apabila kita udah pasangan seiman nih kok, udah serius tapi tidak mendapat restu orang tua? Oke. Ini kasus ya. Dan ini harus dilihat mendalam ya, orang tuanya itu jemaat atau bukan. Jadi kan namanya laki-laki perempuan bisa memang seiman, tapi orang tuanya belum tentu jemaat dua-duanya, dua belah pihak. Yang pertama kita harus lihat orang tuanya jemaat atau bukan dua-duanya. Kalau orang tuanya jemaat, ya kita bisa ngobrol kenapa. Dan kalau orang tuanya bukan jemaat, ya kenapa dia tidak merestui gitu. Orang tua kan pasti ada alasan tidak merestui, tidak tiba-tiba, saya nggak restui sama dia. Pokoknya nggak restu aja sama dia. Nggak seperti itu juga. Orang tua juga punya alasan ketika dia tidak restu dengan pasangan anaknya. Dan jika seperti ini sudah seiman namun orang tua tidak merestui, ya harus dicari kenapa. Orang tuanya tidak merestui kenapa. Dan ini sangat luas. Jadi kita tidak bisa jawab juga. Harus dilihat kasus per kasusnya. Kenapanya dia nggak direstui. Apakah karena misalkan pihak orang tua pasangannya ini belum jemaat gitu. Dan mungkin dia pakai pandangan-pandangan dunia, kamu kurang mapan gitu, sehingga nggak direstui. Dan kita harus memahami itu juga ya, dia orang dunia, dia standar utamanya kemapanan ya wajar gitu. Namun kalau dua-duanya jemaat, ini apa alasannya? Dan itu harus yang diperdalami lagi, sehingga kita bisa tahu apakah memang ya calon pasangannya misalkan kurang dalam sesuatu hal, gitu. Dan orang tuanya melihat, oh ini saya nggak bisa terima nih untuk jadi pasangan anak saya. Gitu. Dan kalau dikomunikasikan itu kan sebenarnya ya calon pasangannya bisa memperbaiki diri ya, kalau memang itu benar gitu. Atau memang dari sisi orang tuanya yang memang cara pandangnya kurang tepat. Yes, kita kalau sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan terhadap jemaat ya bisa coba untuk komunikasi dan membenarkan cara pandang ini. Karena kita tidak bisa pungkiri juga, bisa aja jadi ada orang tua jemaat yang standarnya seperti orang tua non jemaat gitu. Mungkin kau pernah mengalami pengalaman yang serupa kok, bagaimana kok? Pengalaman yang serupa atau menghadapi jemaat mungkin ada bercerita mengenai pengalaman yang serupa gitu. Belum ada sih kalau itu. Belum ada. Oke. Ya, puji Tuhan calon mertua saya baik. Weh. Oke. Jadi kalau mengenai restu orang tua ya balik lagi kita perlu komunikasi yang lebih terbuka mungkin ya antara kedua belah pihak. Jadi lebih jelas juga ketika kita mau membawa pasangan kita ke arah yang lebih serius, ya emang udah harus bicarakan baik-baik ya dengan orang tuanya secara langsung. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Ini lebih ke kasus lagi mungkin ya kok. Mengenai sikap sesudah kita udah menikah nih. Apakah benar bila kita telah menikah, kita harus lebih mengutamakan suami istri dan anak ya, keluarga inti dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan ketimbang orang tua kita sendiri? Oke. Apakah akhirnya setelah menikah fokus utamanya hanya kepada keluarga inti ya? Ya, dibandingkan membantu orang tua. Kita kan lihat dua ayat ya. Yang pertama di Matius pasal 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya.
Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Di sini ada sebuah kasus, orang ini punya uang, namun uangnya itu dia pakai untuk persembahan. Ya, untuk memberikan persembahan. Namun setelah dia memberikan persembahan, dia merasa karena saya sudah berikan persembahan, maka saya tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan untuk pemeliharaan orang tua saya. Ini satu kasus dulu. Lalu kita lihat lagi di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi 2 ayat ini kita harus satukan, dan juga kita ingat salah satu perintah daripada Tuhan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Keseluruhan ini harus kita satukan. Di satu sisi ketika seseorang menikah memang dia meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kita tidak dapat pungkiri itu. Dia memiliki keluarga baru yang harus dia pelihara, yang harus dia bertanggung jawab atas hal itu. Namun bukan berarti ketika dia meninggalkan ayahnya dan ibunya berarti menghormati orang tua sudah tidak ada lagi. Membantu orang tua sudah tidak ada lagi. Memperhatikan pemeliharaan penghidupan orang tua sudah tidak ada lagi. Jadi gak bisa akhirnya ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Dua-duanya harus berjalan. Jadi ketika menikah memang kita punya fokus lain, keluarga kita pribadi gitu. Namun kita juga tidak boleh lupakan fokus kita kepada orang tua kita. Jadi ketika kita sudah menikah dan mungkin kondisinya memang orang tuanya membutuhkan bantuan. Misalkan orang tuanya sakit, sudah tidak ada penghasilan, sudah tidak bisa bekerja. Ya mau tidak mau sang anak harus pintar-pintar kelola uang, bagaimana satu sisi saya melihara keluarga saya, di satu sisi saya tetap memberi penghidupan untuk orang tua saya gitu. Jadi nggak bisa karena saya udah punya keluarga sendiri ya udah papa mama urus diri sendiri, nggak bisa juga seperti itu. Tuhan juga menginginkan kita tetap mengasihi orang tua kita karena mereka lah yang sudah merawat kita. Namun bukan berarti juga saya mengasihi orang tua akhirnya keluarga saya abaikan, semuanya saya berikan untuk orang tua. Ini juga sebuah sikap yang tidak tepat. Jadi dua-duanya harus tetap dipenuhi kalau kondisinya seperti itu. Oke, ya walaupun kita udah satu daging, tapi di satu sisi kita juga punya perintah untuk menghormati kedua orang tua kita ya. Dan itu kedua hal tersebut harus seimbang ya. Bagaimana kita mengurus keluarga inti sama menghormati orang tua kita ya kok ya. Oke, lalu berikutnya pertanyaan lebih ke pandangan umum lagi nih kok. Mungkin ada yang berpandangan untuk tidak menikah. Nah, apakah boleh kok memilih untuk tidak menikah? Apakah boleh memilih untuk tidak menikah? Oke, baik, kita buka terlebih dahulu ya di Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9. Di sini dituliskan di Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Khotbah 4 ayat 9 memberitahukan kepada kita berdua lebih baik daripada seorang diri. Lalu kita buka lagi di Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12 di sini dituliskan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Namun kita harus lihat bagian akhirnya. Jadi kita dari ayat ini memberitahukan ada orang yang memang terlahir akhirnya dia tidak bisa menikah. Mungkin ada sebuah kondisi tertentu ya sehingga dia tidak bisa menikah. Atau ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Mungkin pada zaman itulah ketika seseorang dijadikan sida-sida. Laki-laki dijadikan sida-sida maka sebenarnya dia sudah tidak bisa menikah. Karena alat itunya akan dikebiri. Namun juga di ayat 12 juga dikatakan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Jadi memang dia saya nggak mau deh, saya nggak mau menikah. Namun ada ujungnya, kita nggak boleh berkata saya nggak mau menikah, ya udah gitu aja. Kita lihat tujuannya apa ketika seseorang itu memutuskan untuk tidak menikah. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi ada sebuah tujuan, saya tidak mau menikah untuk apa? Apakah karena saya tidak mau terikat? Saya tidak mau ada komitmen dengan orang lain? Nah ini adalah alasan yang tidak tepat. Karena dari Matius 19 ayat 12, dia memutuskan untuk tidak menikah karena kerajaan sorga. Berarti dia ingin memberikan dirinya sepenuhnya untuk
pelayanan. Jadi tujuannya harus ke arah sana. Kalau tidak ke arah sana? Kalau tidak ke arah sana berarti ada hal yang perlu dipertanyakan gitu. Kenapa tidak mau menikah gitu? Apakah memang dia secara kondisi tidak memungkinkan untuk menikah? Tadi yang kondisi awal ya. Dari akhir dia memang ada kondisi tertentu dia tidak bisa. Atau dia dibuat oleh orang lain sehingga dia tidak bisa menikah gitu. Lalu kita buka lagi di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 38. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, yang tadi ya, bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Jadi kalau dia tidak memutuskan untuk tidak menikah, pusatkan perhatian pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Kita melihat sampai ayat 38, 36. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Karena dia tidak menikah untuk memusatkan seluruh hidupnya untuk perkara Tuhan. Oh iya, kayak yang di ayat 35 yang bisa kita lihat tadi, melayani Tuhan tanpa gangguan ya kok tujuannya ya. Oke, jadi itu terkait untuk yang tidak menikah, berarti emang harus tujuannya tadi balik lagi memusatkan diri ke kerajaan sorga ya, untuk melayani Tuhan. Kalau tidak demikian arahnya mungkin ada yang perlu dipertanyakan kembali ke dalam diri orang tersebut. Iya, ya. Karena di awal juga tadi yang di kitab Pengkhotbah berdua lebih baik. Dan kita tidak mungkin salah. Berdua lebih baik sebenarnya. Namun ketika memutuskan untuk tidak menikah, harus ada tujuan itu. Karena pada hari ini jika kita melihat di dalam masyarakat secara umum, ya orang semakin banyak yang tidak mau menikah. Semakin banyak yang tidak mau menikah. Namun mereka tidak mau menikah apakah untuk perkara Tuhan? Tidak. Bahkan mungkin karena kriterianya terlalu rumit kok. Ya, atau ya ingin bebas, atau tuntutan hidup yang merasa oh kalau saya nikah kayaknya enggak deh. Makin banyak gitu bebannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya dari yang udah dipersiapkan. Yang terakhir, ini mungkin kasus yang cukup serius nih kok. Bagaimana merespon jika kita bertemu saudara atau saudari seiman yang berpacaran dan telah melakukan percabulan, dan gimana kita bersikap terhadap orang tersebut? Bagaimana merespon jika kita bertemu saudara dan saudari seiman yang berpacaran dan telah melakukan percabulan, dan apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, apakah mereka cerita ya? Cerita bahwa mereka sudah melakukan hal seperti itu gitu. Jika mereka cerita, yang harus kita lihat adalah apakah mereka merasa bersalah terlebih dahulu atau tidak. Itu. Kalau mereka nggak merasa bersalah, ya kita harus luruskan itu. Karena ini sudah tidak benar gitu. Nah, ketika mereka sudah merasa bersalah, berarti kita sudah melihat mereka sudah menyadari bahwa kami salah gitu. Lalu apa yang harus mereka lakukan jika sudah seperti itu? Ya kita sebagai orang ketiga, sebagai teman mungkin yang dipercaya oleh mereka, ya harus dukung mereka untuk sampai pernikahan. Harus mengingatkan mereka, karena kalian sudah berbuat, maka sudah tidak ada kata putus. Karena secara di mata Tuhan sebenarnya kalian sudah menikah. Karena sudah melakukan hubungan. Gitu. Jadi ketika kita tahu hal seperti itu dan mereka menyadari bahwa mereka salah, ya bagian kita adalah mengingatkan bahwa tidak ada kata putus lagi. Harus lanjutkan sampai pernikahan. Dan mengingatkan ketika menikah berarti mereka tidak boleh pemberkatan. Harus berkata kepada nanti yang bimbingan pernikahan bahwa kami tidak bisa pemberkatan.
Harus katakan sejujurnya, ya udah gereja akan tetap bantu untuk nanti upacara pernikahan, namun harus sampaikan itu bahwa tidak bisa pemberkatan. Dan bagaimana kita bersikap kepada mereka? Ya jangan dijauhi ya. Jangan dijauhi, ya udah kejadian, ya udah kejadian. Yang bisa kita lakukan adalah support agar mereka jangan sampai putus sampai pernikahan dan terus sampai maut memisahkan itu. Jangan juga akhirnya dihakimi, sudah begitu ya, sudah begitu. Ya udah kejadian, ya udah kejadian gitu. Ya mereka sudah menyadari kesalahan, ya udah kita support untuk mereka jangan sampai putus dan menikah. Kita sebagai pasangan saudara-saudari seiman tentunya gak boleh jadi netizen ya kok yang malah ngejudge gitu ya. Harus kita arahkan kembali untuk yang tadi menuju ke arah pernikahan. Oke, formnya udah ada satu nih kok. Ini tentang bayi tabung kok. Bagaimana pendapat tentang bayi tabung? Apakah diperbolehkan dan apakah diperbolehkan atau dibenarkan untuk mengangkat anak jika salah satu pasangan tidak memungkinkan untuk mempunyai anak? Oke, ini dua hal ya. Ini dua hal. Yang pertama mungkin saya mengangkat anak dulu ya. Mengangkat anak apakah diperbolehkan? Boleh. Namun harus kesepakatan daripada dua belah pihak, pasangan dan juga keluarga. Keluarga besar, orang tua, kalau masih ada orang tuanya apakah oke juga dengan hal itu. Jadi ketika mungkin pasangannya tidak kunjung diberikan keturunan dan akhirnya memilih ya udahlah kita angkat anak aja gitu. Tidak masalah untuk hal seperti itu. Lalu yang berikutnya untuk permasalahan bayi tabung. Yang pertama kita harus memahami proses daripada bayi tabung terlebih dahulu. Bagaimana proses itu dilakukan dan bagaimana akhirnya itu terjadi. Kita harus mengingat bahwa bayi tabung adalah dokter ataupun ahlinya itu dia akan mengambil satu sel ataupun beberapa sel yang dianggap paling sempurna. Namun kan kita paham ya bahwa dalam sel yang keluar dari sel atau cairan reproduksi yang keluar daripada laki-laki itu berjumlah jutaan sel itu. Berarti sebenarnya dia sudah melakukan pemilihan di situ. Diambil selnya, diambil sel telurnya, akhirnya dimasukkan tanpa ada hubungan badan secara alamiah, dilakukan di laboratorium. Dan di satu sisi kita harus memahami bahwa ini sudah bertindak seperti Tuhan. Sudah bertindak seperti Tuhan tanpa disadari ya. Karena kita sudah memilih sel ini. Karena kita tidak pernah tahu ketika cairan reproduksi laki-laki itu keluar, kita tidak pernah tahu sel mana akan sampai kepada sel telur wanita. Yang sampai ya udah itu yang jadi gitu. Namun bayi tabung adalah memilih sel mana dan dimasukkan. Gitu. Jadi apakah bayi tabung boleh? Kalau saya secara pribadi akan berkata tidak usah. Tidak usah. Usaha saja secara medis mungkin pergi ke dokter, periksa ada yang salah atau apa, kalau ada yang perlu diperbaiki, misalnya seringkali masalah gaya hidup, pola makan itu ada pengaruh juga, dan terkadang memang ada juga yang diperiksa nggak ada masalah, namun memang nggak belum diberikan gitu, ya udah bersabar aja, apakah Tuhan akan berikan atau tidak ya percayakan saja kepada Tuhan. Jadi jangan sampai akhirnya kita seperti saya harus punya akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Kita yakin saja jika Tuhan mau memberikan kepada kita, Abraham dan Sarah pun diberikan keturunan gitu. Ya percaya saja gitu. Ya, kalau kita lihat teknologi sekarang emang mungkin banyak yang kesannya mau manusia tuh seakan-akan menjadi Tuhan sendiri ya, menciptakan sendiri gitu ya kok. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, ada pertanyaan langsung? Bukan pertanyaan sih, mungkin mau sedikit tambahin juga gitu. Jadi another thing yang harus di-consider tentang bayi tabung itu adalah prosesnya itu biasanya nomor satu yang cewek, terutama yang cewek ya. Yang cewek itu biasanya bakal injek suntikan hormon supaya dia bisa ditarik tuh banyak sel telurnya gitu. Nah baru yang cowok kan juga harus keluarin spermnya. Nah yang masalahnya adalah kadang-kadang tuh yang keluar tuh bukan cuma 1-2, tapi yang keluar tuh misalnya bisa 10 gitu. Dari 10 misalnya yang paling bagus tuh 8. 8-8-nya itu bakal disuntik gitu, jadi dijadiin gitu, dan bakal jadi gitu.
Nah, cuman kan nggak mungkin kan 8-8-nya itu dimasukin ke dalam rahim. Jadi akan dipilih 3-3-nya. Tapi masalahnya kan itu udah jadi pembuahan dan sebenarnya udah jadi anak. Nah, masalahnya kalau ada 8, kalau kita buang yang misalnya kita cuma mau 3 anak doang, berarti 5-nya kan harus dibuang. Nah, sebenarnya itu udah membunuh. Karena itu 5-nya udah jadi sebenarnya. Cuman memang dari teknologinya kan mereka bisa di-freeze, bisa nanti gitu. Kalau misalnya mamanya mau 1 tahun dulu gitu dia lahirin anaknya baru dia masukin lagi, itu bisa gitu. Nah, masalahnya itu dilemanya mau dibuang atau enggak. Bisa membunuh juga ya kalau bisa kita lihat ya. Tapi itu cara cepat membuat satu klub sepak bola. Langsung jadi loh. Langsung beranak 11 ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika kasus percabulan mereka belum sampai berhubungan seksual? Nah, ini belum sampai berhubungan seksual tuh sampai mana jadi percabulannya. Jadi kan ada ambigu nih di sini. Tuh. Dan kalau dari keputusan internasional, oral pun sudah dianggap sebagai melakukan hubungan seksual gitu. Kan seringkali kita hanya berbicara hubungan seksual itu adalah organ pria dan organ wanita bertemu gitu. Namun dari keputusan secara internasional, melakukan secara oral pun itu sudah, oral ataupun anal pun itu sudah dianggap sebagai melakukan hubungan seksual gitu. Jadi percabulannya yang seperti apa nih, kita mendefinisikan percabulannya juga seperti apa. Ya balik lagi menjauhi nafsu ya kok ya. Ya, menjauhi nafsu orang muda. Lebih baik menjauhi itu semua. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya kok, apakah kalau menikah boleh untuk memilih tidak memiliki anak? Apakah kalau menikah boleh untuk memilih tidak memiliki anak? Tadi kita harus ingat yang kehendak daripada kesatuan roh dan daging itu. Tuhan menghendaki keturunan ilahi. Jadi sebenarnya bolehkah child free? Secara alkitabiah tidak boleh. Karena ketika seseorang menikah, Tuhan menghendaki adanya keturunan. Jadi ketika menikah tapi mau child free, kita harus lihat kepada Alkitab. Berarti kita sedang bertentangan daripada Alkitab. Diberikan atau tidak diberikan hal yang berbeda. Namun sudah punya keinginan saya nggak mau ada keturunan, itu sudah menyalahi daripada apa yang Tuhan kehendaki, daripada penolong yang diberikan itu. Persatuan antara laki-laki dan perempuan, Tuhan menghendaki keturunan ilahi. Ya kalau kita memilih untuk tidak memiliki anak, otomatis kita sudah melawan kehendak Tuhan itu sendiri ya. Iya. Oke. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah sama-sama membahas ya dan menjawab berbagai pertanyaan mengenai pasangan seiman. Tentunya satu hal yang mau kita sama-sama kejar yaitu tujuan kita adalah untuk memiliki penolong yang sepadan untuk menjalani tugas dan misi yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu muncullah kriteria-kriteria bagaimana kita harus mencari pasangan yang tentunya jikalau kita mau menjalankan visi tersebut, visi yang Tuhan berikan, kita tentunya perlu memiliki pasangan yang seiman ya, agar visi kita dengan pasangan tersebut sama, namun tidak hanya seiman, juga perlu ada kesepadanan ya, keseimbangan antara satu sama lain. Oleh karena itu pada hari ini ketika kita mau mencari pasangan, tentunya kita perlu dalam diri kita sendiri memiliki penilaian bagaimana penolong sepadan yang kita perlukan. Dan hal itu gak bisa mengandalkan hikmat kita sendiri ya. Tentunya kita perlu memohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan agar kita bisa menemukan penolong yang seiman tersebut, sepadan tersebut. Penolong yang sepadan. Oke, puji Tuhan, tanya jawab kita pada sore hari ini sampai di sini. Mungkin ada kata-kata kesimpulan kok? Simpulannya mungkin yang terakhir ya tadi ya, konsep cari penolong itu harus ada. Sehingga kita ketika itu ada di dalam benak kita, itu akan membantu kita, saya mau cari yang siapa, saya mau mencari seperti apa. Ketika konsep penolong itu tidak ada, maka kita akan terlalu lebar. Dan jika pada hari ini mungkin sudah ada yang berpasangan, ya lebih baik ketika pacaran ya rame-rame aja. Bersama-sama persekutuan, jalan berdua, ya boleh-boleh aja. Tapi akan lebih membantu ketika sama-sama gitu. Kita bersama-sama di gereja, ya pacaran ya di gereja aja kan. Pacaran juga ngobrol, makan kan. Bukan yang lain-lain kan, tetap ngobrol, makan, bercanda. Ya itu
kegiatannya gitu, dan di gereja pun rame-rame kita bisa lakukan gitu, dan jauhi nafsu orang muda. Jauhi nafsu orang muda. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.